Mulai. Oke, ini soalnya dia yang ini. Nanti kalau ini kalau kelihatannya gampang banget. Oke, kita mulai ya. Pembahasan CO reguler yang pertama ya. Yang nomor 1. Mulai dari nomor 1. Ini jumlah neutron yang terdapat pada inti ion X+ adalah 12 dan jumlah elektronnya 10. Maka notasi unsur X yang benar. Nah, di sini dibilangnya X+ ya. X+ itu memiliki jumlah elektronnya sebesar 10. Terus ada neutronnya sebesar 12. Nah, yang diminta adalah notasi unsur X. Ya. Yang diminta adalah dalam bentuk netralnya ya. Netral. Nah, kalau semisalnya dari kation ya kan di sini ion bermuatan positif berarti kation. Menjadi netral berarti elektronnya gimana? Bisa? enggak. Ayo. Kalau semisalnya dari netral menjadi Xn+ berarti elektronnya dan dikurangi N, gitu kan? Nah, kalau semisalnya ini N-nya maksudnya jangan N deh, nanti dikira neutron ya. Benar. Ini misalkan ini gitu ya. Nah, berarti kalau kebalikannya berarti gimana untuk mencari elektronnya? Kalau kebalikannya berarti ditambah, benar. Berarti kalau misalnya di sini elektronnya 10 berarti di sini jadi elektronnya berapa? 11 ya, karena 10 ditambah ionnya 1. Aku di sini bawah. Ya, teman. Ya, 11. Nah, kalau misalnya dalam bentuk netral, elektron itu kan sama aja proton, sama aja nilai Z-nya kan? Ya. Nah, terus kan notasi itu ada Z sama A. Kalau untuk mencari A berarti sama dengan Z ditambah neutron kan? Ya kan? Z-nya sudah ketemu tadi 11 ditambah sama neutronnya ya dikali 12. Jadi ada 23. Sehingga notasi atom X-nya adalah X nomor masanya itu 23 dan nomor atomnya yang 11. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Nah, bisa ya untuk nomor 1. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nanti langsung tanya aja ya kalau mau tanya. Nomor 2. Nah, nomor 2, elektron valens suatu unsur menempati subkulit P. Ya. Ada subkulit P. Nah, bilangan kuantum yang tidak mungkin dimiliki untuk untuk unsur tersebut adalah. Nah, berarti kalau subkulit P dia dimulai dari kulit keberapa sih? Dimulai? Iya, kulit kedua ya. Oh itu A itu apa? Nah, ini A itu massa, massa. Notasi kan? Nah, subkulit itu kan subkulit P dimulai dari kulit kedua. Nah,
tidak mungkin ya, berarti yang salah. Untuk subkulit P berarti pernyataan nomor 1 dia salah ya. Pernyataan nomor 1 dia salah. Karena di situ N-nya itu adalah 1. Ya kan? Kalau yang salah, tapi harusnya kan dia 2 gitu N-nya ya. Ya. Terus kalau pernyataan nomor 2, L-nya itu sama dengan 1, benar nggak? L-nya sama dengan 1, benar ya. Ini miliknya subkulit P. Ya, ketentuan bilangan kuantum azimut subkulit P itu nilainya adalah 1. Terus nomor 3. Nomor 3 berarti kan betul, gitu kan? Yang dicarikan yang salah. Terus habis itu M-nya sama dengan +2. Apakah betul? Nah, subkulit P dia memiliki berapa orbital? Ayo, orbitalnya P ada berapa? 3 ya. Karena kan jumlah maksimum elektronnya pada P itu kan berjumlah 6. Sedangkan satu orbital itu maksimal 2 elektron kan? Satu orbital itu 2 elektron. Berarti kan ada 3 orbital di dalam P. Karena P elektronnya maksimalnya adalah 6. Nah, kalau seperti ini berarti nilai pada orbitalnya ada dari -1, 0 sampai +1. Berarti kalau M-nya +2 dia termasuk subkulit P enggak? Bukan ya, berarti ini juga salah. Salah. Berarti jawabannya udah ketemu nih. 1 dan 3. Jadi yang D ya, nomor 2. Yang tidak termasuk ya, atau yang tidak dimiliki untuk subkulit P. Oke, nomor 3 sampai 7 ya. Itu ada keterangan tabel untuk nomor 3 sampai dengan 7. Nah, oke. Di sini nggak usah aku tulis ya. Nomor 3 itu berdasarkan data energi ionisasi di atas, ketiga unsur tersebut terletak pada. Nah, di sini kan unsur X, Y, Z. Pertama, yang X ada 737,7, terus 1450,7, selanjutnya ada 7732,7. Oh, ini caranya gini ditaruh di depannya gitu. Ya boleh ditaruh. Susah. Ya, dapat nggak ada pemegangnya gitu. Yang apa deh? Ada 10, 5, 4, 2,5 dan seterusnya gitu ya. Yang ini ada 5, 8, 9,8, terus ada 11, 45,4, ada 49, 12,4 dan seterusnya. Terus ada 5, 49,5, 10, 4,2, 41, 38, dan selanjutnya ya. Nah, di sini untuk nomor 3 yang ditanya adalah berdasarkan data energi ionisasi terletak pada golongan apa nih? Nah, bisa dilihat nih penentuan energi ionisasi itu bergantung dengan elektron valensinya ya. Jadi kalau kalian mau menentukan elektron valensi itu bisa dengan data energi ionisasi ya. Nah di sini kalau misalnya sebelum lonjakan itu lonjakan yang drastis ya atau kenaikan yang
bedanya jauh, itu berarti dia elektron valensinya sampai di sebelum lonjakan berhentinya ya. Karena kalau seperti itu bakalan stabil untuk melepas elektron. Nah, di sini antara yang X dari data pertama ke kedua ini jaraknya ada berapa sih? Sekitar 200. Oh iya, 700. 700. Terus dari ya ya. Kalau semisalnya dari 1 ke 2, satu ke 2 ke 3 sekitar 6.000 ya. Nah, terus kalau yang data Y 1 ke 2 sekitar 600. 600 ya sih? Apa 500? 500 ya? Terus kalau data 2 ke 3 kita 3.000. Ya berarti ini ribuan kan? 3.000 Terus kalau data Z dari sini ke sini berarti sekitar 400. 500-an. Terus data 2 ke 3 sekitar 3.000 ya. 3.000-an. Nah, di sini dari ketiganya itu dia lonjakan tertingginya itu antara data kedua dan ketiga kan. Berarti sebelum dia lonjakan yang tinggi atau lonjakan yang drastis, dia akan berhenti di sebelum adanya lonjakan. Berarti kan di sekitar sini kan? Di 2 ya, setelah 2. Nah, berarti kalau seperti ini dia akan menunjukkan elektron valensi ya. Ini itu menunjukkan elektron valensi. Nah, kalau elektron valensinya sama dengan 2, berarti dia iya benar. Berarti dia pada golongan 2A. Golongan 2A itu disebut apa sih? Iya benar, alkali tanah ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kalau alkali itu golongan 1A ya. Alkali itu 1A. Kalau halogen itu 7A. Gas mulia itu 8A. 8A. Nah, kalau misalnya 3A sampai 6A itu disebut golongan unsur yang paling atas. Misalkan kalau golongan 5A yang paling atas kan nitrogen, berarti disebut golongan nitrogen. Ya, ini yang memiliki nama-nama sendiri. Nah, oke, selanjutnya dari sini sudah bisa ada yang ditanyakan mungkin? Kalau enggak, aku lanjutkan ya. Nomor 4. Nah, nomor 4. Jika ketiga unsur tersebut diurutkan berdasarkan jari-jari atomnya, maka urutan dari jari-jari atom yang benar adalah, nah, kalau sifat SPU kemarin, jari-jari atom itu ke arah mana sih? Membesar ke bawah. Membesar ke bawah, benar. Jadi kalau jari-jari atom itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah itu akan semakin besar ya untuk jari-jari atom. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita lihat nih, kan kalau semakin ke bawah ya, kalau ada hubungannya dengan energi ionisasi, berarti kebalikan dari jari-jari atom gitu. Kalau misalnya energi ionisasi berarti dari bawah ke atas dan semakin ke kanan, EI-nya itu akan semakin besar.
jari-jari atom besar ya. Nah, berarti kalau semisalnya X itu berarti dia, kalau menurut energi ionisasi kan dia semakin besar tuh nilainya kan, kalau semakin ke atas berarti ini kan letaknya lebih atas dibandingkan Y dan dibandingkan si Z, ya kan? Kalau sesuai energi ionisasi dia urutannya adalah X, Y, Z, gitu kan? Berarti di sini juga akan ada X, Y, Z. Nah, berarti kalau untuk jari-jari atom yang paling besar adalah yang Z, benar. Berarti untuk energi jari-jari atom itu adalah Z lebih besar dibandingkan Y dan dibandingkan X. Ya, urutannya kan, kalau urutannya EI tadi kan X paling atas, Y di bawahnya dan Z di bawahnya lagi kan. Nah, berarti kan sama nih, tapi kalau jari-jari atom berarti kalau semakin ke bawah dia malah semakin besar. Ya. Bisa dipahami untuk sifat FM-nya? Oke. Berarti jawabannya yang C ya. Yang C. Nah. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Jika unsur X membentuk suatu oksida, maka rumus oksida dan jenis ikatannya adalah, nah di sini X tadi pada golongan 2A kan, atau golongan alkali. X itu golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti dia melepas berapa elektron? Iya, melepas sebanyak 2 elektron. Kan sudah juga disajikan energi ionisasi kan? Energi ionisasi itu kan berarti melepas elektronnya kayak gitu. Nah, berarti dia akan bernotasi X2 plus, ya kan? Karena kan melepas berarti dia menjadi kation, ya kan? Nah, selanjutnya dia akan membentuk suatu oksida, berarti nanti akan ditambah sama O, ya kan? Sama oksigen kan? Nah, oksigen itu pada golongan berapa? Ayo, harus dihafalin ya. O itu 6 ya. Golongan 6A. Nah, kalau sesuai kestabilan, golongan 6A itu akan menangkap 2 elektron. Menangkap 2 elektron agar dia menjadi oktet ya. Nah, berarti kalau dia menangkap 2 elektron, ionnya menjadi apa? Plus atau minus? Menambah 2 alat. Menangkap 2 elektron. Minus. Minus. Kan kalau melepas itu plus, kalau menangkap berarti minus ya. 2 min gitu. Nah, sesuai konsep AXBY ya. Mana AXBY? AXBY berarti menjadi XAY plus dengan YBX min gitu kan. Berarti kalau X2 plus dengan O2 min akan menghasilkan dibalik, ini kan dalam bentuk ionnya terus menjadi senyawanya, berarti jadi XO, benar ya. Kan harusnya kan X2O2 ya kan, tapi kan bisa disederhanakan nih menjadi XO karena kan ini bisa dibagi, sama-sama dibagi 2 gitu ya. Kalau nggak bisa dibagi berarti disesuaikan aja sama ini apa namanya, jumlah ionnya ya. Oke, berarti kalau misalnya plus sama minus ikatannya apa? Ion, benar. Ini tuh ikatan ionik. Ionik. Nah, udah belajar kan ya di kelas yang ikatan kimia? Oke, jawabannya yang E. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Oke. Kita lanjutkan nomor 6 ya. Nomor 6. Unsur X, Y, dan Z secara berturut-turut yang mungkin adalah, nah kalau pada golongan alkali tanah itu ada apa aja sih? Ada beri, bagi, rata, ya kan? Nah berarti di sini kemungkinan yang ada yang mana nih? Dari pilihan A sampai E. Ada MG, MG, yang pikir. ya, ada K, ada CA ya, sama si SF. SF. Betul. Berarti ini yang kemungkinan yang terjadi ya, karena kan pilihan yang lain yang termasuk alkali tanah nggak masuk di daftarnya itu ya, berarti jawabannya yang B. Oke. Sekarang ke nomor 7. Kita tahu panggilnya ya. Nah, nomor 7 di sini berapa energi yang menyertai untuk mengubah Y menjadi Y3 plus 3 elektron. Nah, ini kemungkinan aja ya, karena kan dia nggak bakalan sampai ke energi ketiga atau melepas 3 elektron. Tapi ini hanya kalau misalnya yang ditanyakan berapa energi yang menyertai kalau dia melepas 3 elektron gitu. Energi yang menyertai. Berarti sama aja energi totalnya ya. Itu sama aja energi total yang diperlukan saat Y menjadi Y3 plus 3 elektron. Nah, kita lihat dari tabel Y ya. Kalau energi pertama, EI pertama itu kan dia sebesar 589,8 gitu kan. Terus EI kedua dia sama dengan 1145,4. Nah, kalau secara stabilnya kan dia akan sampai berhenti di energi kedua, tapi ini cuma dibilang kalau sampai ketiga berapa energi yang menyertainya. Berarti kalau kita tulis aja energi ketiga sama dengan 4912,4 ya. Nah, kan kalau energi yang menyertai adalah energi total, udah kita di berarti berapa nih? 886, belakangnya 6 nih. Yang belakangnya 6 dijawaban kan cuma 1, ya udah ini aja. Ya. Kecuali kalau ada banyak gitu. Di sini ada 4, 7, 6, 6 plus. Nah, ini jawabannya. Ini adalah si energi yang menyertai atau energi totalnya. Jadi jawabannya yang C ya. Bisa untuk energi yang menyertai. Ada yang ditanyakan nggak untuk energi yang menyertai? Energi yang menyertai itu sama aja energi totalnya dia saat melepas berapa elektron. Gitu. Ya. Berarti kalau dia tulisannya di sini yang diminta 1 elektron, berarti pada energi pertama aja. Gitu. Terus kalau 2 elektron, berarti energi pertama sampai kedua dijumlah. Karena kan energi yang menyertai itu adalah energi totalnya. Gitu. Terus karena ini yang diminta 3 elektron atau melepas sebanyak 3, berarti sampai ke energi ketiga. Terus dijumlah. Bisa dipahami? Oke? Iya. Kan kalau dibalik tanda panahnya jadi menuju Y doang gitu, jadi dari Y plus diubah jadi Y, itu berubah jadi min ya, min. Ya, kalau misalnya di apa namanya?
ya reduksi. Tapi kan kalau energi ionisasi dia pasti elektronnya sebelah kanan karena kan dia energi untuk melepas elektron kayak gitu. Berarti elektronnya pasti di sebelah kanan. Ya. Atau dia mengalami reaksi oksigen. Oke, terima kasih Agung pertanyaannya. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8, diketahui konfigurasi elektron suatu ion. Nah, ini suatu ion ya, bukan yang atom ya. Di sini ada X2 plus sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D3. Nah, terus apa pernyataan yang benar? Nah, untuk pernyataannya di sini nomor 1 sampai 4 itu kan membahas tentang periode, golongan, nomor atom ya. Berarti kalau untuk menentukan menentukan golongan dan periode, unsur harus keadaan netral ya. Keadaan netral. Jadi dia tidak boleh mengion ya. Atau dia tidak boleh bermuatan kayak gitu. Nah, berarti kan kalau dari X2 plus harus kita jadikan netral terlebih dahulu ya. Berarti konfigurasinya jadi gimana nih? Kalau dijadikan netral. Jadi X netral. Iya, ada 4S2 ya. Berarti kan ini ditambah 2 elektron, ya kan? Berarti ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D3. Kenapa kok bisa gitu? Pas mengion, kok dia nggak ada F-nya? Kok bukan dari D-nya yang dilepas? Karena kalau untuk melepas elektron itu pada kulit yang terbesar, ya. Kulit terbesar itu pada 4S, ya kan? Berarti yang dilepas elektronnya itu adalah pada 4S, pada 3D3. Meskipun dia yang paling akhir tulisnya. Tapi kalau untuk melepas elektron, berarti dari kulit terbesar ya. Nah, misalkan nih dari yang netralnya kan kayak gini konfigurasinya, terus dijadikan 2 plus, berarti yang 4S di sini kan kulit terbesar dibandingkan si 3D3 kan, berarti elektron yang dilepas itu adalah dari 4S2. Nah, kalau dari 3D3 dia kan lebih kecil kan kulit atomnya, berarti nggak boleh. Kalau 3D3 itu disebutnya elektron terakhir. Tapi kalau misalnya 4S2 itu adalah elektron terluar. Ya. Untuk pengionan atau melepas atau menangkap elektron berarti harus pada kulit terbesar. Gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya pernyataan yang benar. Nomor 1 memiliki nomor atom 23. Benar nggak? Tinggal dijumlah aja ya elektron pada atom netralnya. Berarti jumlahnya ada berapa nih? 23. Berapa? 23. Ya benar. Berarti nomor atomnya atau nilai Z-nya ini adalah 23. Kan? Terus habis itu terletak pada periode 3. Benar nggak tuh? Ini betul. Dia terletak pada periode berapa? 4. Iya, periode 4 ya. Harusnya. Jadi ini salah. Oke, berarti otomatis kalau 1 benar, 2 salah, berarti nomor 3 benar ya. Dia merupakan golongan transisi, jelas ya, karena
Ya, nanti diupload di YouTube. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oh, di sini ada yang online, ada siapa nih? Ada Dava, ada Caca, ada Rara, sama Andrea. Yang online kalau ada yang ditanyakan silakan ya, tanya aja deh. Kalau kurang jelas juga silakan bertanya. Maksudnya dari E. Maksudnya tulisannya kurang jelas, konfirmasi ya. Atau suara aku juga kurang jelas, itu konfirmasi aja. Jelas banget. Kan kamu di sini. Maksudnya yang online. Oke, yang sebelah kiri boleh aku hapus? Oke, kita lanjutkan. Gimana TO-nya kemarin? Kira-kira udah benar berapa nih dari bahas sampai nomor 8? Kalau tahu, oh ini jawaban aku benar pas pertanyaan ini gitu. Sejauh ini masih ingat nggak TO-nya? Kalau kerja langsung melupakan ya kan ya? Sudah kan melupakan. Oke. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Nomor 9, di antara unsur di bawah ini yang memiliki elektron tidak berpasangan paling banyak. Berarti kalau tidak berpasangan ya dia sendirian ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kan yang paling banyak tidak berpasangan. Elektron tidak berpasangan paling banyak. Nah, di sini mulai. Kita mulai dari yang A ya. Yang A itu ada 42 MO. Nah, kita konfigurasi nih, pakai penyingkatan aja ya. Kalau berarti di atas 42 itu bisa kita singkat pakai KR ya. Penyingkatan gas mulia KR. KR itu kan sebanyak 36. Berarti sisanya berapa? Kalau ada 42, berarti berlanjut ke 5S. Sisanya berapa sih ini? 6 kan? Nah, kalau 6 berarti kan di sini S2 terus 4D 4 gitu kan? Kalau secara dasarnya tuh. Terus di sini ada D4, berarti kan nggak boleh tuh. Ya kan? Pakai D4. Berarti harus ini dipindah ke D1 ya. Berarti seharusnya dia jadi KR 5S1 4D 5. Nah, dari sini kalian bisa lihat nggak ini jumlah elektronnya yang tidak berpasangan berapa sih? 5? Itu 5 kan ya, 4S. Nah, 5S itu. 5S1 sama 4D 5. Iya. Apa tadi ditambah ya? Iya, ditambah. Kan di sini berarti S-nya sebanyak 1 di sini kan? Elektronnya kan 1. Kalau D kan berarti ada 5 kotak kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan kita isi satu-satu tuh. Berarti mereka sama-sama tidak berpasangan semua. Berarti ada jumlahnya 6. Gitu kan? Nah, terus yang
yang B itu kan ada 43 TC. Berarti kalau 43 bisa pakai penyingkatan KR karena ini kan lebih satu daripada MO, berarti dia 5S2 4D 5 gitu kan. Nah, ingat aja kalau elektron tidak berpasangan berarti anggapannya dia jumlah maksimum per subunitnya dibagi 2 gitu. Kalau mau yang tidak berpasangan. Oh iya. Gitu. Berarti kalau di sini si S2, 5S2 kan di sini berarti penuh ya? Ya enggak? Karena kan S maksimal elektronnya kan 2. Karena yang diminta tidak berpasangan berarti kan dibagi 2. Berarti kan harusnya di sini S-nya 1. Itu baru dibilang tidak berpasangan. Berarti kalau di sini isinya 2 berarti kan dia penuh. Berarti dia tidak termasuk yang elektron tidak berpasangan, berarti cuma ada jumlahnya 5 kan? Oh enggak deh. Oh enggak. Oke. Ya kan? Kalau D itu kan maksimalnya 10 elektron. Terus yang diminta tidak berpasangan, berarti bagi 2. Kalau di sininya ada 5 elektron, berarti kan dia tidak berpasangan semua kan? Berarti dia jumlah elektron tidak pasangannya ada 5. Gitu. Ya. Oke. Sama-sama Kak. Terus yang D itu ada 44 RU. Ya kan? Berarti ini kan ada satu lagi dari si TC ya. Jadi 5S2 4D 6. Ya kan? Berarti kalau misalnya dengan semakin terisi lagi lebih dari 5, berarti kan dia elektron valensinya elektron tidak berpasangannya berarti kan semakin turun ya. Ya enggak? Ya kan kalau di sini D-nya sejumlah 6, 2, 4, 5 ya. Nah, berarti kan kita isi 6, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 6 berarti balik lagi ke elektron yang bawah, berarti jumlahnya ada 4. Nah, berarti kan dia akan semakin turun. Nah, yang diminta adalah yang paling banyak. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Yang paling banyak kan dia sebanyak 6. Kalau yang B itu sebanyak 5, berarti yang C itu akan sebanyak 4 dan ke bawah seterusnya akan semakin berkurang karena elektron pada D-nya itu akan bertambah. Ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan mungkin dari nomor 9? Yang offline maupun yang online silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke berarti kayak kalau elektron tidak berpasangannya itu dari A sampai ke B itu berarti masuk dari apa dia? dari yang A sampai E dipilihan ya. Kita akan semakin turun karena kan dia nomor atomnya bertambah kan. Oke, selanjutnya nomor 10. Nah, nomor 10 unsur A memiliki konfigurasi elektron nih. Ya, ada di soal A memiliki konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, berarti dia golongan berapa nih? Kita golongan? Golongan berapa? bukan yang transisi. Nah, bukan transisi kan ini berakhiran di P ya kan? Berarti kalau berakhiran P, elektron valensinya harus ditambah sama S gitu kan? Berarti ada di S2 dan di P ada 4. Berarti jumlahnya berapa tuh? 6. Berarti dia golongan 6A gitu ya. Kalau berakhiran di P. Kalau di P berarti bisa. Ya. Di kulit yang sama juga ya. Kalau di P-nya kulit ketiga, M-nya juga harus yang kulit ketiga. Ya. Oke, berarti dia pada golongan 6A. Nah, terus pernyataan
pertanyaannya, jika unsur A dapat membentuk senyawa AB6, ya kan? Di sini membentuk senyawa membentuk AB6, ini ketinggalan. AB6, ya. Konfigurasi elektron yang mungkin untuk unsur B. Nah, di sini karena di sini AB6 berarti si A-nya mengikat B sebanyak 6 kan? Ya enggak? Ya. Nah, A itu kan golongan 6 berarti elektron valensinya atau dia memiliki elektron sebanyak 6, gitu kan? Berarti B itu butuh 1A kan? Masing-masingnya. Berarti kalau semisalnya B membutuhkan satu elektron dari A, setiap B itu membutuhkan satu elektron dari A. Berarti dia ada kata-kata membutuhkan. Membutuhkan itu berarti apa? Sama aja apa? Menangkap. Sama aja. Berarti dia yang si B-nya itu apa ionnya? B. Kalau menangkap satu elektron berarti dia B min kan? Nah, kalau B min atau yang dia menangkap satu elektron itu ada pada golongan kalau biar jadi oktet kan 8 tuh. Elektron oktet itu 8. Terus dia membutuhkan satu elektron. Nah, berarti dia jumlah elektronnya berapa? Kan kalau ketambahan 1 itu jadi 8, berarti sebelum ditambah 1 dia 7. Berarti dia golongan 7. Iya, kan menangkap satu elektron itu untuk kestabilannya atau untuk mencapai 8 elektron atau oktet gitu. Untuk mencapai oktet atau elektron valensinya sama dengan 8. Nah, berarti kalau golongan 7A, ya udah tinggal kita cari elektron valensinya yang menunjukkan jumlahnya 7 gitu. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Yang E karena dia elektron valensinya berjumlah 7. 1s2, 2s2, 2p5. Kan di sini berakhiran di P ditambah S berarti 2 dengan 5. Berarti golongan 7A. Nah, ya. Aku masih bingung tuh kenapa bisa bentuk. Kan di soalnya dimintanya senyawa AB6. Kan sudah diketahui. Oh iya. Membentuk senyawa AB6. Ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Yang lain mungkin? Yang lain mungkin ada yang ditanyakan, Bu ya? Susah nggak gini ya? Enggak kan? Masih. Kenapa? Kalau dibahas. Kalau dibahas ya. Kalau dibahas, wah. Iya, yang dibahas aku ya. Oke. Selanjutnya nomor 11 ya. Nomor 11. Nah, ini tuh soal seperti ini tuh sering banget keluar di TO ya. Jadi kalian harus bisa. Soal-soal seperti ini tuh sering banget. Di TOMP kayaknya setiap TOMP ada gitu. Ya. Oke. Nomor 11 diberikan struktur guanin berikut. Nah, di sini kan strukturnya ada di sini ada O, ikatan rangka, di sini ada RH, ini ya. Ini ada ikatan rangka, ini ke F, ini ikatan rangka. Maaf ya kalau gambarnya tidak sesuai yang di soal ya.
memang tidak lurus. NH di sini tidak ini ya. Bagian ini satu ya. Nah, tenang dulu zaman aku sekolah gambaranku jelek ya. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah karbon pada guanya memiliki hibridisasi. Nah, jadi setiap pojokan, setiap sudut itu ada C ya, adalah C. Nah, berarti setiap sudut yang dia tidak ada apa tulisannya atau senyawanya, misalkan nih sudut ini kan dia ada NH, berarti itu nggak ada C gitu ya. Setiap sudut yang tidak ada tulisannya itu adalah C. Berarti kan di sini ada C, kan? Ini juga ada C. Ini ada C. Mana lagi? Ini C. Ini C, gitu kan? Nah, ini yang diminta adalah tiap C pada guanin itu hibriditasnya apa, gitu kan? Nah, hibridisasi, jumlah hibridisasi, jumlah pangkat hibridisasi ya, pangkat hibridisasi itu sama dengan jumlah PI plus PEB, kan? Nah, di sini kita mulai nih dari C yang sebelah sini, yang paling kiri. Nah, di sini memiliki berapa ikatan sih? 3. Yang berdua, Ini kalau misalnya ada ikatan rangkap itu tetap di satu ikatan ya, berarti ini tetap satu ikatan. Satu ikatan. Berarti ini satu ikatan juga kan? Ikatan. Nah, di sini dibilangnya kalau misalnya di sini kan nggak ada C mengikat apa-apa lagi kan? Di sini kan dia udah ada tangannya 3. Sedangkan C itu harusnya tangannya 4 ya, karena dia memiliki 4 elektron valensi. Berarti seharusnya di sini ada haknya. Ya. Kalau misalnya nggak ditulis, itu berarti dia mengandung C dan H. Kalau tidak ditulis kayak NH atau S misalkan atau O kayak gitu ya. Nah, berarti di sini kan ada satu ikatan. Terus ada ikatan ke RH sama satu ikatan ke K. Satu ikatan. Berarti totalnya ada berapa ikatan? Yang C di sini 3. Nah, PB-nya ada enggak? Enggak. Berarti kan jumlah PEB-nya 3 plus PEB-nya 0 karena kan si C sudah penuh ya tangannya 2 untuk N yang di atas, 1 untuk NH, dan satunya ada di H. Gitu ya. Berarti kan 0. Oke, berarti ini ada 3 jumlahnya kan yang C sebelah sini. Oke, kita lihat C yang atas nih. Yang antara N dengan yang ke arah ke atas mau O ya. Di sini berapa ikatan? Ini kan 1. Ya kan? Yang sebelah sini kan 1. Ke bawah kan ada ikatan rangka, berarti ada ya 1 ikatan juga. Terus yang ke atas ini menuju ke C yang mengikat O berarti ada 1 juga kan? Berarti ada berapa? 3. Berapa ikatan? Ada 3 kan? Berarti sama nih. Ini ada 3 ikatan. Berarti ini aku tulisnya gimana? Jadi sebelah sini ada 3 ikatan. 3 ikatan. Terus ini juga 3 ikatan. Terus kita lihat C yang sebelah sini yang mengikat ke O dan NH ke C yang mengikat N. Berarti ada 1. Ya kan? C ikat C 1. C mengikat NH 1. C mengikat O 1 juga. Berarti yang sebelah sini ada 3 ikatan lagi. Nah. Nah, oke. Selanjutnya kita ke C sini. Kan ini bentuknya bersama ya kayak yang ini. Ada ikatan rangkap 1, ada ikatan
tunggal 2. Berarti dia jumlahnya juga tetap ada 3 ikatan. Yang C yang sebelah sini juga sama, ada ikatan rangkapnya 1 sama ikatan tunggalnya 2. Berarti ini juga 3 ikatan. Berarti sama ya, 3 ikatan semua. Berarti jumlah maka hibridisasinya juga harus sama dengan 3, gitu kan? Berarti kalau S sudah 1, berarti sisanya P berapa? 2. Berarti sama ada SP 2. Ya, hibridisasinya. Berarti jawabannya ya D. H itu kalau misalnya nggak ditulis, C sama H itu berarti pasti mengisi ke sini. Kecuali kalau dia apa namanya atau lain itu harus ditulis. Jadi kalau misalnya dia tidak ditulis, memang struktur karbon, namanya struktur hidrokarbon pasti ada C sama H. Ya. Bisa dipahami? Oke. Bisa untuk nomor 11. Kalau ada pertanyaan yang sama, yang online gimana? Ada yang ditanyakan nggak nih? Ada siapa lagi? Oh, ada Dinda. Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Ini saya semua Kalau masih bingung, silahkan bertanya aja deh. Rumah terdiri dari apalagi yang bingung, kalau yang lumayan ada lebih sehat. Dan masih bisa ini kan? Masih bisa belajar kan? Oke, selanjutnya nomor 12. Nomor 12. Di antara senyawa berikut yang merupakan senyawa polar. Nah, kemarin ciri-ciri dari senyawa polar itu apa aja sih? Senyawa polar itu konten asam. Asam. Asam? Tunggu apa jadi? Ya, asam. Asam. Terus? Ya, oke. Yang mencirikan kan di sini dari nomor 1 kan ada asam tuh ya, ACN. Jadi asam. Atau basa. Tuh. Terus apa lagi? Oke, berarti dia memiliki PEB ya. Memiliki PEB pada atom pusat. Terus dia memiliki beda keelektronegatifan ya. Beda keelektronegatifan. Terus ada bentuknya asimetris. Yang disebutkan Agung itu yang dia salah satu unsur yang diikat beda, itu maksudnya bentuknya asimetris ya. Asimetris. Nah, dari ciri-ciri senyawa polar yang aku tulis ya, berarti dari nomor 12 1 sampai 4 yang benar yang mana? Pernyataan nomor 1, dia termasuk polar nggak? ACN. Polar ya, karena dia asam. Dia asam terus memiliki beda keelektronegatifan ya. H dengan C kan beda keelektronegatifan ya, berarti ini polar. Ya, silakan. Ini benar. Terus habis itu nomor 2. Nomor 2 ada SOCl2. Termasuk
Kenapa enggak? Makanya harus ada 3 misalnya. Enggak, harus 3 unsur yang berbeda kok. Oh, Tapi iya, bilangnya beda ke elektronegatifan. Kalau benar gimana? benar. Kenapa kok benar? Karena yang dia ada O 2 min, sementara Cl 2 kali 1, jadi kiri sama kanan sama. tapi mana Kirinya dua-duanya 2 min, kanan 2 min juga. Nah, kalau di sini yang sebagai atom pusatnya siapa? Kenapa Yo, kan di sini kalau atom pusat itu yang jumlahnya sedikit, ya kan? Nah, di sini yang jumlahnya sedikit itu ada 2 antara S sama O. Berarti benar yang atom pusatnya atau AP-nya itu adalah S. Kenapa S? Karena di sini kan dia jumlahnya paling sedikit, betul. Tapi kan ada O. O juga sama-sama pada golongan 6. Mereka itu sama-sama golongan 6. Tapi kalau untuk mencari atom pusat, ya, atom pusat, jika pada golongan yang sama, maka pilih yang jari-jari atomnya lebih besar. Nah, antara O dengan S, jari-jari atom yang lebih besar siapa? S, benar, karena S itu letaknya ada di bawahnya si O, ya kan? Di dalam golongan 6A itu kan ada O, S, Se, Te, Po kan? Berarti dia jari-jarinya kalau ke bawah semakin besar, ya kan? Nah, berarti dia ditentukan atau pusatnya itu si S karena jari-jarinya lebih besar dibandingkan si O gitu. Nah, kalau misalnya di sini S itu kan golongan 6, berarti dia berikatannya sebanyak elektronnya kan sebanyak 6 tuh, ya kan? Berarti ikatannya gimana nih? Ada ikatan rangkap O, ya kan? Ya enggak? Terus ada Cl-nya sebanyak 2, gitu kan? Nah, S itu ada 6 tangan anggapannya. Di sini yang udah berikatan ada berapa tangan? Ya? Tangan. Ayo. 6. S itu punya 6 tangan. 6 nih. Punya 6 jari misalkan. Nah, terus yang sudah dipakai berapa jari nih? 3, 4. Karena kan ini dihitungnya 1 jari ya, yang tunggal 1 jari, yang O itu tetap 2 jari. Tapi kalau disebut ikatan dia 1. Ya. Tapi kalau disebutnya jari atau tangan dia ada 2, gitu ya. Nah, berarti kalau dia punya 6 jari, terus yang dipakai udah 4 jari, berarti sisa berapa? 2. Berarti sisa ada 2 jari. Berarti ini merupakan apa? Kalau ada sisanya? PEB. Berarti dia termasuk polar ya. Kalau ada PEB-nya. Berarti ini dia AX berapa? AX 3E ya. AX 3E itu berarti dia polar. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu ada CH3Br. CH3Br polar atau non polar? Tadi yang disebutkan Abu, ya, kalau dia memiliki satu unsur yang berbeda, yang diikat unsur
satu unsur yang diikat yang berbeda. Ya. Berarti polar ya ini. Polar kan? Kan senyawa polar yang kita bahas jadi. Hidrokarbon. Ya kalau hidrokarbon kan nggak selalu semuanya ini polar. Tapi kalau dia bentuknya asimetris, ini kan kalau dia berbeda sendiri, ya kan? Di sini kan anggapannya C itu emang tangannya 4. Ini katanya juga sebanyak 4 kan? Di sini ada H3, gitu kan? Terus ada Br. Nah, tapi H sama Br itu kan beda atomnya. Berarti pasti untuk ikatannya ini juga bakalan beda, kayak gitu antara H sama Br. Nah, ujung-ujungnya nanti dia bentuknya asimetris. Berarti dia termasuknya yang polar. Karena kan untuk mengikat H itu biasanya tangannya lebih pendek ya, karena kan dia unsur yang nomor atomnya kecil gitu. Dibandingkan yang Br. Itu ya. Jadi dia otomatis bentuknya asimetris. Kayak kemarin yang pas di Prateo kan ada CH3Cl kan? Dia termasuk polar. Ini sama aja. Mana ada 3 unsur beda? Ya, bukan karena 3 unsur yang berbeda, tapi kan di sini yang lainnya, C kan harusnya 4 ikatan, ya kan? Nah, 3 ikatannya itu digunakan oleh H. Terus satunya tiba-tiba digunakan Br, yang mana panjang tangannya itu nanti akan berbeda. Nah, sehingga dia akan berbentuk asimetris. Ya. Bisa dipahami? Oke, bisa? Oke, berarti nomor 2 tadi juga benar, nomor 3 juga benar. Kalau XEM4 dia termasuk apa? XEM4. Nomor 4 aku tulis ini aja ya. XEM4. XE golongan berapa XE? 8, benar, 8A. Nah, berarti PEB-nya ada nggak kira-kira? Kalau berikatan dengan 4. XE berarti punya 8 jari. Karena dia golongan 8A. Terus 4 jarinya buat mengikat si S. Berarti dia sisa berapa jari? 4 lagi. Nah, berarti sisa 4. Berarti kan anggapannya A, X, 4, E, 2. Karena kan PB itu satu pasangnya berjumlah 2 jari atau 2 elektron. Nah, tapi si SEM4 tidak bisa dikatakan polar. Ya, karena di sini AX4E2 itu adalah segi 4 planar. Segi 4 planar atau segi 4 normal. Ya, berarti dia bentuknya simetris atau asimetris? Simetris. Berarti ini bukan non-polar. Dia bukan polar. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 atau pilihannya A. Gitu ya. Ini adalah simetris. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Yang online silakan kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya, Dek. Nomor 13 ya. 13. N dan P merupakan unsur yang memiliki elektron valensi 5. Nah, berarti dia memiliki 5 jari. Namanya. Ketika bersenyawa dengan unsur Cl, P dapat membentuk PCl5. Nah, di sini kan N dan P sama-sama pada golongan 5A ya. Nah, tapi si P dapat membentuk PCl5. Ini dapat membentuk PCl5. Sedangkan N tidak dapat membentuk NCl5. Nah, NCl5 itu dia nggak bisa. Nah, kenapa kok bisa? Padahal mereka sama-sama golongan 5. Nah, ada yang tahu nih jawabannya? Kalian kemarin jawab apa ya?
jauh dari pusatnya, jadi mudah untuk ditangkap oleh atom lain. Iya benar, ada hubungannya sama dengan apa namanya jumlah nomor atomnya ya, atau jumlah apa namanya jumlah kulitnya, sorry. Ada hubungannya dengan jumlah kulit. Nah, di sini atau bisa dihubungkan juga dengan hibridisasi. Hibridisasi. Nah, kalau hibridisasi kan berarti kalau misalnya P, ya kan? P itu ya nomor atomnya tadi berapa? 15 kan? P 15. Berarti konfigurasinya ada dari 1S2, 2S2, 2 P6, 3S2, sorry, 3P3, gitu kan? Nah, kalau teori hibridisasi, berarti kan di sini kita lihatnya di elektrovalensinya nih, ya kan? Berarti ada satu kotak untuk S atau satu orbital S dan 3 kotak untuk P, gitu kan? Nah, terus kita isi nih elektronnya 1, 2, karena 2 elektron. Terus di sini 3, 1, 2, 3. Nah, terus dia berikatan dengan Cl sebanyak 5. Berarti nanti ditambah 5 Cl. Kalau hibridisasi berarti kan harus elektron tunggal kan di atom pusatnya, ya kan? Ya kan? Berarti ini nanti si elektronnya ini akan pindah ke kulit baru kan di D, gitu kan? Biar jadi sendiri-sendiri agar si 5 Cl-nya atau Cl macam-macam 1 itu bisa berikatan dengan P, gitu kan? 2, 2, 5. Nah, jadi nanti si siapa ini? Si elektronnya yang di S, bentar aku gambar ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan jadi gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ditambah 5 Cl, Cl-nya akan masuk ke masing-masing orbital kan? 1 di sini, 2 di sini, 3 masuk, 4 juga masuk, 5 juga masuk kan? Nah, berarti ini kan dia hibridisasinya apa? S pangkat 1 karena jumlahnya 1, P-nya ada 3, terus D-nya ada menempati 1 kan, 1 orbital, berarti dia pangkat 1, nggak usah kita tulis makanya. Nah, sedangkan kalau NCl5, N tadi dia nomor atomnya kan 7, 7N, berarti hibridisasi. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P3, gitu kan? Ya, nah kita gambar nih elektron yang pada elektron valensinya S1 sama P3, ya kan? Nah, berarti kan gini. 1, 2, 1, 2, 3. Ini kan? Nah, terus ditambah sama 5 Cl. Berarti kan harus dipromosikan kan ke sini. Nah, setelah 2P itu ada apa sih? 2P ada 3S kan? Berarti kolomnya kan 1 kan? Tambah 1 tuh. Nah, kalau misalnya seperti ini, aku gambar lagi. S-nya 1, terus P-nya 3, terus di sini ada 1S, terus masuk gini 5. 5 elektronnya si N. 3, 4, 5. Terus ketambah Cl kan, masing-masing 1. Nah, berarti hibridisasinya ini jadi apa? S, P pangkat 3, S. Ya enggak? Apakah ada hibridisasi sp3s? Enggak ada, berarti dia tidak bisa berikatan dengan si Cl sebanyak 5 Cn-nya gitu. Jadi yang dibilang sama Agung tadi juga benar, karena kan si P itu dari atomnya lebih besar, terus kulitnya juga semakin
semakin besar. Kalau kulitnya semakin besar, berarti kan dia nyampe ke orbital D, gitu kan? Sehingga dia bisa membentuk hibridisasi. Sedangkan kalau NCl5, dia hibridisasinya aja sudah salah, berarti dia tidak bisa berikatan, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke, berarti jawabannya elektron valensi fosfor terletak pada kulit ketiga, yang mana dia akan masuk ke subkulit D. Kalau misalnya si N kan baru subkulit 2, belum masuk ke subkulit si D-nya. Masuk subkulit D. Subkulit D. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Karena elektron valensi dari P itu terletak pada kulit ketiga. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa tuh maksudnya yang maksudnya 5 CL-nya mengisi masing-masing kamar. Lima kamarnya, karena kan mengikatnya 5 CL, berarti ada 5 CL yang berikatan dengan P. Sama halnya kayak yang ini, ya, yang NCl5, tapi dia tidak bisa ditentukan hibridisasinya karena salah. Ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Nomor 14, senyawa yang memiliki sudut ikatan 90 derajat adalah, nah di sini tipe molekul ya, hubungannya di sini jika yang sudut, jadi ini hafalannya 90 derajat itu ada AX5, X-nya kecil banget, ada AX5, terus ada AX3E2, ada AX6, ada AX5E, ada AX4E2, terus ada AX6E ya. AX6E itu hampir sama kayak AX6, tapi dia dalam bentuk terdistorsi, susah ya, mohon maaf tolongnya. Nah, itu terdistorsi ya, berarti kan dia ada kayak penyimpangan gitu ya. Nah, terus ada AX4E sama ada tetrahedral terdistorsi sama AX2E3. Nah, di sini ada yang tahu namanya AX5 itu apa? Itu molekul AX5. Iya, dia termasuknya tipe 5, tapi nama tipe molekulnya di piramida apa? Nah, benar, bipiramida trigonal. Ini aku bikin segitiga aja ya. Maksudnya di piramida segitiga. Terus AX3E2 apa nih? Dia bentuk T. Ya. Terus AX6 apa? Oktahedra. AX5E 6 ya. Itu AX6. AX5E itu adalah segi 4 mana? piramida. Kalau piramida kan berarti bentuknya agak gitu. Di sini ada atasnya gitu berarti. Kayak piramid.
Jadi bawahnya itu segi 4 terus kayak merucut ke atas kayak piramida gitu. Tapi di bawahnya itu segi 4 gitu. Gambarnya gimana ya? Maaf, gambaran matematika saya nggak bagus. Oh, Gitu loh. Mas. Iya, begini. Nah, gambarnya kayak gitu, bener kan? Segi 4 piramida. Terus AX4E2 itu adalah segi 4 planar ya, atau segi 4 ya meskipun gambarku tidak segi 4 ya, nggak sama ya antara sisi kanan dan kiri. Ini adalah segi 4 planar. Nah, terus AX6E itu termasuk oktahedral, tapi dia terdistorsi. Nah, salah tulis aja terdistorsi. Nah, ini AX4E berarti dia adalah apa? Sisal. Kalian tahu sisal? Iya. Apa itu? Sisal. Jungkit, benar. Jungkit. Jadi kayak yang ada di taman bermain itu, tahu kan jungkitnya? Itu kan berarti bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak Dia ada 3 itu. ada ini 4 ikatan kan di sini. Ini kan buat kalau mainnya nih yang atas, terus ini buat apa sih? Penahan di tengah-tengahnya itu loh ya. Nah, itu maksudnya juga jungkit kayak gitu. Terus habis itu AX2E3 yang tahu apa? AX2E3 linier. Itu Kak. Hah? 5 seperti Beda ya linier sama linear. Nah, ini yang dia memiliki sudut 90 derajat. Aku mau bilang secara serius. Sudut 90 derajat. Nah, kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 4 yang termasuk ini PT5 benar, karena dia AX5 ya, PT5 itu AX5. Satu PCL5 itu adalah AX5. 1, 2, 3? Iya. Benar jawabannya ya. Kalau misalnya XEF2, XEF4 itu masuknya AX4E2. Sedangkan nomor 3 itu si XEF6 masuknya ke AX6E. Kalau CH4 masuknya apa? CH4 itu masuknya CH4C AX4 ya, dia AX4. Dia tidak termasuk sudut 90 derajat Celcius. Ya. Dan hafalkan ya. Ini berarti jawabannya yang A. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan kan? Kelihatan. Kan kalau mau difoto, yang lain itu kenapa? XE itu kan golongan 8. Terus dia diikat dengan F4 kan? Berarti dikurangi 4 itu ikatan. Berarti sisanya sebagai PEB-nya kan sebanyak berapa pasang? Berapa pasang? Kalau nah 2 berarti kan AX4E2. Oke? Oke, silakan difoto. Sebelum kita lanjutkan nomor selanjutnya masih banyak ya. Sudah? Oke. Jadi bahasa Inggris berapa jam nih kalian? Lama? Lumayan.
kita kan dari jam 1 tuh. Ini jam berapa nih? Jam 2:30. Nah, sudah 1 jam setengah. Belum selesai. Oke, lanjut ya. Udah difoto semua? Oke, kita lanjutkan. Nomor 6 soal lagi ya. Hania lagi libur. Lagi cuti hari ini. Hah? Nah, kan lagi bertugas sekarang. Gak bisa libur dong. Kan sudah dijadwalkan untuk pembahasan. Oke, nomor selanjutnya nomor 15. Nomor 15 diketahui reaksi berikut. Nah, ini ada reaksinya 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Ya, silakan. Bentuk molekul hasil reaksi. Nah, berarti hasil reaksi itu siapa sih? Iya, benar. Karena kan sama aja produk ya. Ini adalah hasil reaksi. Reaksi atau produk. Berarti kalau yang ini reaksinya ya, SO2 sama O2. Reaksi atau reaktan. Nah, terus yang diminta adalah bentuk molekulnya. Nah, SO3 berarti dia bentuknya apa sih? SO3. SO3. Berarti PEI-nya berapa? PEI. Berarti kan yang jadi tengah-tengahnya S. Atom besar ya, benar. Atom besarnya S. S. Ini ketiga. Oh, ini atom terikatnya. Berarti ini PEI-nya kan? PEI. Nah, berarti dia AX. Iya, AX3. Kenapa kok bisa AX3? Kan PEI-nya 1. Apakah dia tidak memiliki PB? Iya, benar. Oh, itu ikatan rangka kan? Berarti kalau misalnya S mengikat 3O, masing-masing O itu mengikat ini kan? 2 kan? Nah, di sini kenapa aku kasih panas ya? Kalau yang aku kasih panas, keterangannya karena itu adalah ikatan koordinasi. Ini adalah ikatan koordinasi. Ikatan koordinasi berarti hanya atom pusat yang menyumbang elektron. Itu AP. AP itu atom pusat, AP itu atom terikat. Atom pusat yang menyumbang elektron. Berarti misalkan S itu kan dia 6 elektron. Nah, terus biar jadi 8 dia kan hanya butuh 2. Berarti aku tulis yang sini ikatan rangkap 2 yang sama-sama pinjem. Nah, sedangkan S ke O kiri dan kanan itu hanya ikatan koordinasi yang mana yang membutuhkan elektron hanya si O, sedangkan si S hanya meminjami tanpa dia ikut pinjam elektron. Itu ya, maksudnya dari ikatan koordinasi. Hanya atom pusat yang menyumbang elektron atau si S-nya yang menyumbang elektron. Gitu ya. Berarti kalau AX3 itu sama aja namanya apa? Segi tiga planar. Oke. Oh, planar enggak harus ada E2. Enggak harus. Kalau yang E2 E2 itu segi 4 planar. AX4 C2. AX3
3E2 gitu. AX3E2 itu berarti piramida segitiga. Oh. Segitiga planar berarti jawabannya yang B ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nomor 15. Sebelum lanjut nomor 16. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan, Dek? Silahkan. Jangan malu-malu. Di sini temennya juga banyak yang tanya kok. Coba aku lihat. Ada siapa lagi? Caca, Dinda, Vera, sama Dava. Wih, Dava bertahan. Mantap. Oke, lanjut nomor 16. Diketahui dua buah senyawa. Senyawa A dan B. Ada dua buah senyawa A dan B. Keduanya merupakan senyawa nonpolar. Nah, tapi di sini sama-sama nonpolar. Nah, habis itu dan MR senyawa A lebih besar daripada senyawa B. MR-nya A lebih besar dibandingkan B. Oke, pernyataan yang benar. Nah, titik didih senyawa A kurang dari senyawa B. Itu enggak tuh? Nah, di sini ya, ini kan ada hubungannya dengan ikatan kimia dan kekuatan dan titik didih ya, kekuatan gaya antar molekulnya, nah, atau antar senyawa. Nah, di sini aku tulis aja kekuatan gaya antar molekul dan titik didih itu yang paling tinggi adalah ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu paling tinggi. Terus habis itu ada dipol-dipol. Ya, dipol-dipol berarti antara polar dan polar ya kan? Terus ada dipol non-dipol atau dipol terimbas. Itu berarti antara polar dan non-polar. Berarti ini polar, polar. Ini polar, non-polar. Nah, kalau ikatan hidrogen kan berarti K mengikat FON itu ya. Nah, terus kalau yang gaya London berarti antara non-polar dan non-polar. Nah, ini kalau misalnya gaya antar molekulnya. Nah, kan di sini A sama B itu sama-sama non-polar atau dia sama-sama gaya London. Tapi kekuatannya gimana? Kalau dibandingkan dengan A dengan B yang sama-sama gaya London. Berarti jika diketahui gaya yang sama, misalkan dia sama-sama berasal dari dipol-dipol atau sama-sama dipol non-dipol ya. Jika diketahui gaya yang sama, kekuatan dan titik didihnya tinggi berarti MR-nya juga berdasarkan MR yang tinggi pula ya. Nah, berarti kekuatan antara A dan B yang sama-sama non-polar kita bisa tentukan dengan nilai MR-nya. Nah, berarti si MR A itu kan lebih besar daripada B, ya kan? Berarti dia titik didihnya bakalan lebih besar yang mana? Yang A, benar. Nah, pernyataan nomor 1, titik didih A itu lebih kecil daripada yang B. Berarti benar atau salah? Salah, oke. Nomor 1 salah. Nah, terus yang nomor 2, pernyataan 1 salah. Pernyataan 2,
Di sini gaya antar molekul senyawa A lebih besar daripada senyawa B. Ini maksudnya kekuatannya ya. Kekuatan gaya antar molekulnya A lebih besar daripada B. Betul atau salah? Benar ya, ini benar. Lalu yang nomor 2, nomor 3. Gaya antar molekul yang terdapat dalam senyawa A adalah dipol-dipol. Yang A itu harusnya apa? Iya benar, gaya London ya, karena non-polar ya. Non-polar dengan non-polar, berarti ini salah. Nah, berarti kalau semisalnya 2 benar, otomatis 4 betul ya. Atau 1, 2, 3 salah. Di sini dibilang ya benar ya, molekul senyawa B adalah 4 betul. Nah, jawabannya adalah ya C. Oke. Nomor 17. Ada yang ditanyakan nggak nih? Nomor 16. Ada? Oke, kita lanjut. Nomor 17. Interaksi dominan yang terjadi ketika asam asetat itu yang ada di gambar ya. Asam asetat itu apa sih? Apa? C5 dan sekali C-nya. Asam asetat itu sama ada CH3 COOH, ya kan? Ya kan? C mengikat 3H tuh CH3, terus ada C mengikat O dengan OH. Iya, asam asetat itu sama aja asam cuka kalau di merek dagang ya. Nama kimianya adalah asetat. Nah, terus interaksi dominan yang terjadi ketika asam asetat terlarut dalam air, berarti ditambahkan air kan? Nah, berarti ada ikatan antar molekulnya apa nih? Air itu kan Hah? air Air? 3COOH kan Air polar atau non polar? ya 3COOH kan H2O polar. H2O polar atau non polar? Misalkan nih, di sini ada ikatan antar molekulnya dengan nah, antar molekulnya berarti kalau H yang mengikat O berikatan dengan H yang mengikat O itu adalah gaya apa? Atau ikatan apa? Jadi hidrogen yang benar ya, H yang mengikat HEFON. Berarti termasuk ikatan hidrogen di sini. H yang mengikat O berikatan dengan H yang mengikat O, ya kan? Berarti ini adalah ikatan hidrogen. Ya. Ikatan hidrogen. Jadi kalau kalian mau menghafalkan ikatan hidrogen, itu pokoknya H yang mengikat FON. Handphone, ya. Handphone. Ikatan hidrogen. Itu ikatan hidrogen ya? Maksudnya di sini H yang mengikat F atau E atau N, terus berikatan lagi dengan H yang mengikat F dengan O dengan N. Jadi misalkan antara ikatan senyawa HF sama HF itu masuk ke ikatan hidrogen, ya kan? Karena ada H yang mengikat F terus berikatan dengan H yang mengikat F juga, gitu kan? Ya kan kalau HF
NHN atau enggak NH3. NH3 dengan NH3. Nah, itu juga termasuk ikatan hidrogen karena H yang mengikat N akan berikatan dengan H yang mengikat N. Kayak gitu. Sama ya, kalau yang ini berarti H yang mengikat O akan berikatan dengan H yang mengikat O juga. Gitu. Kita Ikatan hidrogen. jawabannya adalah ikatan hidrogen yang B ya. Jadi kalian kalau menghafalkan dari ikatan hidrogen itu yang NON. H yang mengikat NON. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tinggal 3 lagi. Oke, dan 3 selesai lah ya. 2 jam. Udah aja. Ini tinggal perhitungan 2 sama teori 1. Oke, selanjutnya nomor 18. Nomor 18 itu dalam suatu wadah tertutup terdapat campuran gas N2 dan gas SO2. Jika tekanan gas N2 3 kali tekanan gas SO2, fraksi mol gas N2 adalah. Nah, di sini dibilangnya PN2 ya sama dengan 3 kalinya PSO2. Nah, terus yang ditanya adalah fraksi molnya. Fraksi mol, itu rumusnya apa sih fraksi mol? Mol, X? Ya, X-nya si X2 kan? Yang ditanya. Nah, berarti kalau ada hubungannya tekanan dan mol itu apa sih? Rumusnya? Bisa mencari P, bisa mencari mol. Jadi, gimana? Kita bandingkan dengan perbandingan dengan PN2, perbandingan PN2 dengan P total ya. Kan kalau fraksi mol berarti fraksi mol N2 kan berarti XN2 sama dengan mol dari N2 per mol si N2 plus molnya si SO2 gitu kan. Ya enggak? Kalau untuk mencari fraksi, ya kan? Berarti nanti perbandingannya mol N2 dan mol SO2 itu sama aja apa sih? X. Mol total, ya kan? Kalau dijumlahkan N2 dan SO2 kan dia mol total nih. Oh iya. Berarti perbandingannya PN2 dibandingkan dengan P totalnya gitu. Biar kita bisa mencari si fraksi molnya N2 gitu kan. Kita pakai rumus PVNRT. Nah, karena di sini suatu wadah tertutup terus tidak dibilang volumenya berapa, berarti volumenya dianggap sama gitu ya. Jadi di sini ada PN2 dibagi P total sama dengan N kali mol N2 dikali R kali T kali P pangkat 1 ya, volume pangkat 1. Kenapa volume pangkat 1? Karena dia PVNRT ya. PVNRT kan berarti PV NRT. Berarti kalau untuk mencari P berarti kan NRT per P. Atau sama aja N kali R kali T kali P pangkat 1. Gitu kan? Oke. Berarti di sini per karena P total berarti dia pakai mol total. Gitu kan? Kali R kali T kali P pangkat 1. Ya, silakan.
N2, ya kan? Di sini mol N2 per mol N2 plus mol SO2 kan sama aja, ini mol total. Berarti fraksi mol N2 sama aja PN2 dibagi P total. Ya enggak? Nah, gini. Kan kalau yang diketahui tekanan, terus ada yang diketahui mol, ya kan? Berarti ada hubungannya dengan PPNST nih, ya kan? Nah, setelah itu yang dicari adalah fraksi mol dari nitrogen, ya kan? Fraksi mol nitrogen itu berarti rumusnya pasti mol nitrogen dibagi mol nitrogen tambahkan mol SO2, kan? Ya kan? Kalau misalnya kita cari fraksi mol cewek, ya kan? Berarti di dalam sini kan ada cewek dan cowok tuh, ya kan? Nah, untuk mencari berapa jumlah ceweknya, itu kan berarti cewek dibagi sama total keseluruhan anak di kelas kan. Nah, itu sama aja, ya kan? Kalau untuk mencari mol nitrogen berarti dibagi sama mol totalnya antara nitrogen dan NO2, gitu kan. Nah, sekarang karena mol ada hubungannya dengan tekanan, itu pakai PVNST, berarti kita bandingkan aja antara PN2 dengan P total agar menghasilkan ini rumus fraksi molnya, gitu kan. Nah, berarti volumenya dianggap tetap, R dan T-nya juga bakalan tetap, berarti bisa kita coret kan nih PPNRT kan, ini kan rumusnya. Nah, kalau sudah, berarti PN2 itu kan menghasilkan mol N2 dan P total akan menghasilkan mol total. Nah, mol N2 per mol total itu sama aja rumus fraksi mol nitrogen, gitu kan? Bisa dibayangkan ya? Berarti kan sama aja ini PN2 per P total sama dengan si XN2 atau fraksi molnya si N2, gitu kan? Nah, berarti tinggal kita hitung aja. PN2-nya tadi berapa? 3 kali PSO4. SO4. SO2 berarti kan di sini 3 nih. P-nya N2. P totalnya berapa berarti? Kalau tekanannya nitrogen 3 kalinya SO2 berarti P totalnya berapa? Berapa? Ya? 8. Kan kalau misalnya P-nya nitrogen N2 itu 3 kali PSO2. Berarti SO2 itu berapa sih? Hah? PN2 itu sepertiganya PN2. Nah, sepertiga, ya kan? Berarti kan dia anggapannya 1, ya kan? PSO2 berarti kan 1. Berarti kalau misalnya P total berarti berapa? 4. Berarti 3/4 itu adalah fraksi mol dari N2. Selesai. Bisa untuk menggabungkan antara PVNRT dengan fraksi mol? Pusing nggak? Ya, bisa? Bisa nggak? Semoga, oke. PN2 itu kan sama dengan 3, berarti PSO2 adalah 1. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Yang lain mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan deh. Nah, selanjutnya nomor 19. Nah, ini 19, 20. Ya, dari 18 ya, udah masuk ke fraksi mol, berarti pelajaran kelas 12, berarti kan baru aja tuh, anget ya. Dan masing-masing ingat ya. Nomor 19, diketahui terdapat 2 buah larutan yang tidak diketahui senyawa dan konsentrasinya. Terus, larutan X dan larutan Y ketika dilakukan pengukuran, ternyata didapatkan titik biji larutan X sama dengan larutan Y. Berarti
TB dari X sama dengan TB Y. Berarti yang disebabkan pernyataan yang benar adalah kalau sifat koligatif larutan itu dipengaruhi apa sih? SKL dipengaruhi ya partikel apanya? Jumlah partikel ya. Jumlah partikel. Nah, berarti kalau mereka titik bidinya sama, berarti jumlah partikelnya apa? Iya, benar. Jumlah partikelnya juga sama. Gitu, ya. Atau jumlah dari delta TB-nya sama. Ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, gampang kan ya? Ya, perlu diingat ya. Mempengaruhi jumlah partikel, SKL itu. Oke, nomor terakhir. Nah, ini gampang banget ya, nomor 20 masuk di Pratelo juga. Tapi kayaknya yang ditanya beda sih, tapi kan masih satu tipe soal yang sama. Nomor 20, sejumlah 0,1 mol urea dicampurkan dengan 0,1 mol garam dapur dalam 1 kilogram air. Nah, berarti yang diketahui ada 0,1 mol urea. Urea itu termasuk non-elektrolit atau elektrolit? Oke, non-elit. Ya. Terus ada 0,1 mol garam dapur. Berarti masuknya? Iya, benar. Garam dapur. Ya. Elit kuat ya. Kan NaCl tuh, garam dapur. NaCl. Oke, selanjutnya dalam 1 kilogram air berarti gram pelarutnya sebanyak 1 kilogram. Terus maka larutan tersebut akan membeku pada suhu. Nah, berarti yang ditanya adalah TB-nya ya, TBF. Nah, sekarang jawabnya gimana nih? Pertama. Berarti pertama kita harus mencari apa? Sebelum mencari delta TL berarti harus ada mol. Berarti kita cari mol total dulu ya. Mol total karena kan di sini campuran dua larutan tuh antara urea dan garam dapur. Berarti mol total nanti jumlah mol dari urea ditambah mol dari NaCl dikalikan nilai I-nya ya. Kenapa kok dikalikan nilai I mol NaCl? Iya benar, karena dia elektrolit kuat ya. Oke, berarti mol ureanya kan 0,1 nih. Tambah mol NaCl-nya juga 0,1. I-nya NaCl berapa? 2 ya, jumlah I-nya adalah 2. Kenapa kok 2? Ya, Na sama Cl ada 2 ion. Berarti nilai N-nya pada faktor Van Hoff itu 2, ya kan? Terus alfanya itu sebanyak 1 karena elektrolit 2 gitu ya. Berarti 2. Berarti berapa nih? 0, oh, nah sekarang kita baru masuk ke delta sorry. Berarti ada HL dikalikan molal ya. Ini mol, beda ya, molal sama mol. Oke, berarti di sini KF-nya ada 1,8 dikali molalnya berarti mol total dikalikan 1000 per gram pelarut ya. Berarti ada 1,8 dikalikan mol totalnya 0,3 kali 1000 per 1000. Ini kan habis 0,3 kali 1,8 berapa? 0,3.
2 berapa dia? 0,54. 0,54. Apa? Berapa? 0,54. Kan? Delta TR-nya 18 kali 3 pokoknya ya. 54. Nah, delta TR-nya sudah, berarti kita masuk ke TR. TR sama dengan TR0 dikurangi delta TR. Berarti di sini ada 0, ini 0,54. Berarti sama aja minus 0,54 derajat Celcius. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Dari nomor 1 sampai 20. Problemnya selesai ya. Ada yang ditanyakan nih? Silakan difoto. Yang online mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri pembahasan teori reguler kimia yang pertama. Kurang lebihnya kakak mohon maaf kalau banyak salah kata ya, banyak typo juga tadi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat belajar kembali. Dah ya. Sama ya. Oke, terima kasih yang online. Nanti videonya diupload di YouTube kok, tenang. Kalian nggak bakalan ketinggalan, oke? Terima kasih semuanya. Jadi foto semua kan? Oke, bagus ya.